Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifaryani Dewi dengan NIM 21000180075 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan konflik dalam komunikasi interpersonal. Konflik adalah situasi di mana terjadi ketegangan atau pertentangan antara dua individu atau lebih sebagai akibat dari perbedaan pendapat, kebutuhan, nilai, atau harapan dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya yaitu penyebab konflik dalam komunikasi interpersonal. 1. Perbedaan persepsi. Setiap individu memahami informasi dengan cara berbeda, yang dapat menimbulkan salah tafsir atau kesalahpahaman. 2. Kurangnya keterbukaan. Ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mengungkapkan kebutuhan atau perasaan dengan jujur bisa menimbulkan konflik. 3. Komunikasi yang tidak efektif. Gaya komunikasi yang buruk seperti nada kasar, bahasa yang tidak sopan, atau sikap defensif dapat memicu konflik. Yang keempat yaitu ego atau keinginan dominasi. Ketika seseorang ingin mendominasi atau merasa lebih benar, konflik bisa muncul akibat ketidakimbangan kekuasaan. 5. Harapan yang tidak realistis. Ketika satu pihak memiliki harapan yang tidak dipenuhi oleh pihak lain, rasa kecewa dapat memicu konflik. 6. Perbedaan nilai atau latar belakang. Perbedaan budaya, pendidikan, atau keyakinan dapat menjadi sumber perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan. Selanjutnya yaitu dampak konflik dalam komunikasi interpersonal. Di sini terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positif, 1. Meningkatkan pemahaman antar individu jika konflik terselesaikan dengan baik. 2. Memperkuat hubungan melalui penyelesaian masalah bersama. 3. Menyadarkan pihak-pihak terkait tentang kebutuhan atau harapan masing-masing. Yang kedua yaitu dampak negatif. 1. Merusak hubungan jika konflik berlarut-larut. 2. Memunculkan stres, ketegangan emosional, dan bahkan permusuhan. 3. Menghambat komunikasi dan kerjasama dalam jangka panjang. Kemudian, tips mengelola konflik dalam komunikasi interpersonal. 1. Dengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan pihak lain tanpa menginterupsi. Ini menunjukkan rasa hormat dan membantu memahami akar masalah. 2. Jaga emosi. Tetap tenang dan kendalikan emosi. Hindari membalas dengan amarah atau kata-kata yang bisa memperburuk situasi. 3. Komunikasi yang jelas dan terbuka. Ungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan bahasa yang sopan dan jelas tanpa menyalahkan pihak lain. 4. Fokus pada solusi bukan masalah. Cari cara untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan daripada memusatkan perhatian pada siapa yang salah. 5. Gunakan pendekatan empati. Cobalah memahami perspektif dan perasaan pihak lain. 6. Libatkan mediator jika perlu. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung, pertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memediasi. 7. Memberikan ruang jika diperlukan. Jika situasi terlalu tegang, beri waktu untuk merenung sebelum melanjutkan diskusi. Yang ke-8 yaitu bangun kepercayaan dan komitmen. Setelah konflik selesai, tunjukkan niat untuk menjaga hubungan baik dengan berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.